Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Di pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang alif lam. Mungkin sering kita lihat ya suatu kata dalam berbahasa Arab ya itu diawali oleh alif lam. Nah, terkadang juga kata tersebut tidak ada alif lam ya. Biasanya kalau ada alif lam maka dia tidak bertanwin. Ya, ini bukan biasanya lagi, tapi memang kaidah seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada alif lam dia tidak bertanwin. Kalau sudah bertanwin maka tidak alif lam. Ya, kita contohkan di sini misalnya baitun. Kalau kita tambahkan alif lam jadi al baitu ya. Kitabun, al kitabu seperti itu. Jadi kalau sudah ada alif lam maka tidak bertanwin, kalau sudah bertanwin maka tidak ada alif lam. Lalu apa bedanya kata yang ada alif lamnya dan ada tanwinnya? Ya. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan ya ma'rifah dan nakiroh, yaitu atau menjelaskan kejelasannya ya, kejelasannya. Apabila kita sertakan alif lam di sana, maka maknanya rumah tersebut sudah jelas dalam benak kita. Oh, rumah yang itu tuh. Rumah yang itu tuh. Akan tapi kalau misalnya kita katakan baitun, itu baru merujuk kepada rumah, tapi kita dalam benak kita belum ada gambaran. Oh, maksud saya rumah yang ini. Jadi baitun itu bisa kita terjemahkan untuk bahasa mudahnya ya, yaitu sebuah rumah. Ada sebuah rumah. Nah, rumah yang mana dan bagaimana? Itu masih ngambang ya, atau belum jelas gitu. Beda sama yang ma'rifah atau ketika kita tambahkan alif lam, maka ketika kita bilang al baitu, oh, rumah yang itu. Al baitu, rumah yang itu. Maka dalam membuat kalimat ya, dalam membuat kalimat suatu benda di depannya eh, kita sertakan alif lam gitu, atau nanti kita akan belajar namanya mubtada khobar. Nah, mubtada itu kita sertakan alif lam ya. Karena kita ingin menjelaskan nih benda ini kenapa gitu. Nah, kalau misalnya bendanya belum diketahui atau belum jelas, bagaimana kita menjelaskan gitu kan? Maka di sini contohnya misalnya al-qalamu maksurun, bisa kita terjemahkan pulpen itu patah. Pulpen yang itu, bukan pulpen yang lain, bukan pulpen yang belum kita ketahui, tapi pulpen yang itu loh. Pulpen yang itu patah gitu ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Ya, anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Seperti itu materi bab 3. Kemudian juga di bab ini kita mempelajari tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ya, ini mungkin sebagian sudah mempelajari dalam bab tajwid, tapi kita ulang sedikit ya. Alif lam syamsiyah yaitu artinya syams itu kan matahari ya. Kalau kita ngelihat matahari itu nggak jelas gitu ya, atau silau-silau gitu. Jadi nggak jelas. Nah, sedangkan Komaria itu kan artinya bulan ya. Kalau kita ngeliat bulan itu jelas gitu, nggak silau kan. Nah, kita bisa umpamakan hal tersebut ketika kita membaca alif lamnya. Maksudnya apa? Maksudnya alif lam Komaria itu dibaca jelas, ya, dibaca jelas gitu. Tapi kalau Syamsiyah tidak dibaca jelas, alias alif lamnya itu dileburkan ke huruf setelahnya. Misalnya di sini salah satu huruf Komaria itu kan ba ya. Al-babu. Contohnya al-babu gitu ya. Alnya dibaca babu gitu ya. Tapi kalau misalnya huruf syamsiah ya, yang alif lam syamsiah itu lamnya tidak dibaca jelas, tapi dileburkan ke huruf setelahnya. Misalnya salah satu huruf syamsiah yaitu adalah huruf sa, maka kita baca as-saubu. As-saubu, bukan al-saubu, tapi as-saubu. Seperti itu. Apa aja huruf-hurufnya? Ini merupakan huruf-hurufnya, bisa dilihat. Barakallahu fikum.